Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Adian Maharasuta dari kelas T4E dengan NIM 23140701111009. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil saya mengenai proyek IoT yang saya kerjakan atau mockup yang saya kerjakan ini. Di sini saya membuat sensor dapur pintar IoT yang bernama KitchenSense. Nah, KitchenSense ini merupakan IoT yang saya buat, yaitu IoT sensor. Di sini KitchenSense ini adalah cerdas memasak, aman menyajikan. Nah, berikutnya di sini profile owner saya. Nah, pertama kali sebelum kita masuk ke IoT-nya sendiri, apakah yang menginspirasi saya untuk dapat membuat IoT ini? Pertama, yaitu problemnya di dapur kita saat memasak. Pasti kita saat di dapur akan memasak, kita akan punya problem-problem atau masalah yang dapat kita hadapi. Pertama, yaitu lupa mematikan kompor. Nah, di sini lupa mematikan kompor berarti kita itu pasti orang kan akan lupa saat memasak, itu saat ditinggal untuk melakukan kegiatan lain. Nah, sini bisa saja orang itu lupa mematikan kompor. Untuk keduanya, overheating. Nah, di saat memasak itu kadang kita itu memasak dengan api yang besar sekali atau api yang besar sekali. Nah, api yang besar sekali saat memasak tersebut dapat menyebabkan overheating ini. Nah, overheating itu nantinya akan menyebabkan kebakaran juga. Nah, itu masalah atau problem yang kedua. Untuk masalah atau problem yang ketiga yaitu sirkulasi udara yang buruk. Nah, biasanya saat kita memasak itu pastinya atau masak hal-hal yang berat atau ya kadang memasak bumbu atau masakan yang dapat mengeluarkan asap yang tebal. Nah, asap-asap tersebut bisa saja fire hazard atau dapat menyebabkan kebakaran. Nah, hal tersebut merupakan problem atau masalah yang ketiga. Nah, itulah problem atau masalah yang menginspirasi saya untuk membuat IoT KitchenSense ini untuk dapat mendeteksi api saat terjadi. Nah, berikutnya ini ada solution dari tadi masalah problem yang saya sebutkan tadi. Di sini solution saya menggunakan sistem IoT yang dibuat tadi. Yang pertama, sistem IoT ini di mana pengguna dapat monitor real-time dapur. Nah, maksud dari monitor real-time dapur ini adalah nantinya pengguna sistem IoT ini dapat memonitor berapa suhu dari dapur mereka secara real time. Dan secara real time itu berarti
bisa dilihat secara langsung perubahan suhunya. Untuk yang kedua ada peningkatan keamanan. Di sini peningkatan keamanan yaitu untuk ya menanggulangi itu bencana kebakaran tadi, supaya bisa mengetahui terjadinya kebakaran secara langsung. Terus yang ketiga ada peningkatan kesadaran. Di sini maksud dari peningkatan kesadaran itu yaitu jadi di saat memasang IoT, sistem IoT ini, sensor pendeteksi api di dapur ini dapat meningkatkan kesadaran dari pengguna IoT ini untuk lebih berhati-hati dalam memasak dan dapat menanggulangi saat terjadinya api tersebut dan bisa langsung bertindak cepat dengan menggunakan sistem IoT ini dengan terdeteksinya api secara langsung. Oke, berikutnya setelah solution. Nah, di sini ini mockup atau dari sistem IoT-nya tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada microcontrollernya yaitu ESP32-nya. Terus di sini ada sensor suhunya. Bisa dilihat di sini sensor suhunya. Itu yang ada tulisan DHT22. Terus di sampingnya DHT22 itu ada alarm. Alarm ini akan berbunyi apabila mendeteksi api. Berikutnya di sampingnya itu ada lampu. Nah, lampu tersebut memberikan sinyal saat terjadinya api nanti akan menyala merah. Terus di sampingnya lagi ini ada tombol merah. Sini tombol merah ini digunakan untuk menyalakan ini monitor sini. Nah, terus di sini ada motor servo. Motor servo ini digunakan untuk mengendalikan dari menggunakan tombol ini nantinya akan mengirimkan sinyal ke motor ini untuk dikirimkan lagi ke monitor ini untuk dapat mengirimkan data lagi ke microcontrollernya. Nah, nantinya saat ditekan tombol ini akan terlihat secara real time suhu dan kelembapan dari ruangan di mana sistem IoT ini akan dipasang. Akan terlihat secara real time di monitor ini. Nah, berikutnya setelah itu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini bisa dilihat dari kikisan pertama yaitu ada perencanaan proyek. Di sini di bagian pertama perencanaan proyek ada identifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua ada penentuan tujuan, terus yang ketiga penyusunan rencana proyek. Berikutnya lagi ke perancangan dan persiapan perangkat. Di sini ada di bagian kedua ini ada analisis desain dan fungsionalitas dari sistem IoT tadi. Kedua, pembelian sensor untuk tadi sensor DHT22 tadi. Ke 2.3 ini perakitan hardware-nya supaya menjadi sistem tadi. Terus berikutnya ada pengujiannya, apakah sensornya, lampu dan alarmnya bekerja, dan monitor juga. Berikutnya yang ketiga ada pembangunan sistem software. Nah, di sini pembangunan sistem software ini dibagi menjadi 3. Ada pemrograman microcontroller, yaitu pemrogram otak dari ESP32-nya untuk dapat mengirimkan pesan-pesan di monitor tadi dan memogram adanya bagaimana saat nyalanya alarm itu kapan.
dan kapan akan menyalanya alarm tersebut berdasarkan suhu yang dideteksi oleh sensor. Berikutnya, integrasi sensor ini berarti mengintegrasikan sensor dengan microcontrollernya. Berikutnya, mengembangkan antarmuka monitoring. Ini maksudnya memogram bagaimana nanti tulisannya akan keluar di antarmuka monitor tadi. Berikutnya yang keempat, ada implementasi dan pengujian sistem. Yang pertama, di implementasi dan pengujian sistem ini ada pengujian fungsional, yaitu bagaimana cara kerjanya, apakah bekerja sesuai dengan apa yang telah diprogram. Berikutnya yang kedua, pengujian konektivitas IoT dan cloud. Nah, di sini untuk pengujian konektivitas dan IoT dan cloud ini nantinya datanya juga apakah sudah masuk ke database untuk pengumpulan histori dari suhunya. Berikutnya yang ketiga, iterasi perbaikan, yaitu nantinya apakah perlu diperbaiki atau tidak dan berapa lama bisa bertahan sistemnya. Berikutnya nanti ada pengolahan dan evaluasi sistem. Ini yaitu pembuatan secara banyak dan mengevaluasi bagaimana kerjanya sistem IoT tersebut. Berikutnya ada biaya. Di sini bisa terlihat komponen sensor suhu. Yang pertama ada sensor suhu, kedua ada modul wifi, ketiga timer digital, tadi buzzer, ada kamera mini, PCB dan kabel, casing dan box dapur, pembuatan aplikasi untuk tadi sistem IoT tadi, ada servernya, ada biaya tenaga kerjanya juga. Ini bisa dilihat jumlahnya ada 2, harganya satuannya nanti totalnya menjadi 4.770.000. Nah, kesini bisa dilihat pemetaan resikonya dari mulai yang pertama, jika tidak berfungsi atau rusak kemungkinannya sedang tapi resikonya tinggi. Yang kedua, keterlambatan pengiriman komponen, kemungkinannya tinggi dan level risikonya tinggi, dan seterusnya. Ini bisa dilihat juga, ada juga yang kemungkinannya rendah dan level risikonya sedang. Terus ada juga lagi yang itu kemungkinannya rendah dan risikonya tinggi, seperti kegagalan sistem otomatisasi saat dibutuhkan. Ada nomor 8. Oke, sekarang menuju ke berikutnya. Nah, setelah pemetaan risiko ini ada strategi pengulangan perubahan atau change management. Nah, ini strategi pengulangan perubahan ini apabila ada perubahan terhadap manajemen dalam pembuatan sistem IoT ini. Ini bisa dilihat daya. Yang pertama langkahnya identifikasi klasifikasi perubahan, kedua prosedur pengajuan perubahan, ketiga penilaian dampak perubahan, keempat komunikasi perubahan, kelima monitoring dan evaluasi implementasi perubahan, dan keenam dokumentasi perubahan. Nah, ini berikutnya ada probabilitas penyelesaian proyek. Ini bisa dilihat dari estimasi waktunya.
O, M, dan P ini di O-nya yaitu optimis, di M-nya most likely atau paling mungkin, dan P-nya pesimis. Nah, itu tadi bisa dihitung TE atau time estimate untuk estimasi waktunya, yang nantinya ini di total lagi, dan itu bisa dilihat di bawah, semuanya di total menjadi 35 hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya ini, sistem IoT saya yaitu KitchenSense. KitchenSense untuk mendeteksi terjadinya kebakaran itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.